Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal farah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, yang mana kebanyakan dari manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyanyiakan waktunya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal farah. Ada dua nikmat yang sering banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu. Jadi kedua nikmat ini sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu. Padahal waktu merupakan sesuatu yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bersumpah dengan waktu, wal asr. Dan bahkan waktu juga merupakan modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa waktu kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan waktu menurut ulama adalah kehidupan kita sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, al-waqtu huwal hayatu nafsuha. Faman adha'a waqtahu faqad adha'a hayatah. Waktu itu kehidupan itu sendiri. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, artinya kita menyia-nyiakan hidup kita. Dan bahkan menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Ini bukan kata saya, kata siapa? Ibnul Qayyim. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Mengapa? Kata Ibnul Qayyim, li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu dapat memutuskanmu, ya, dapat memutuskan hubunganmu dengan Allah dan kehidupan akhirat. Wal mautu, sedangkan kematian, yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, hanya memutuskan, ya, hubungan engkau dengan dunia dan penghuninya. Alhamdulillah, malam ini kita meluangkan waktu untuk thalabul ilmi. Dan ini penting. Thalabul ilmi ini penting. Dan keutamaannya, keistimewaannya sangatlah besar sekali. Dan terkadang ada sebagian dari kita, mohon maaf, meremehkan thalabul ilmi.
Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Coba, rugi nggak Pak? Kalau ada majelis ilmu kita tidak hadir, ya rugi kita. Kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu, jalan kita menuju ke surga dimudahkan oleh Allah. Coba, ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita ada waktu luang, tidak ada udzur yang syar'i, gunakan waktu kita untuk thalabul ilmi. Dan kita bersyukur di masjid kita ini, di Masjid Al-Furqan, seminggu berapa kali? 2 kali ya Ustaz ya, seminggu 2 kali ada majelis ilmu, ada kegiatan thalabul ilmi. Tinggal kita datang ke masjid untuk thalabul ilmi. Berbeda dengan di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi itu, orang itu Pak, kalau mau thalabul ilmi harus lihat dulu ke masjid, ada enggak thalabul ilmi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat di taman-taman surga, singgahlah, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, majlisul ilm, majlis ilmu. Jadi mereka lihat-lihat dulu Pak, di masjid ada kajian enggak? Ada taklim enggak? Kalau kita kan enggak. Sudah diinformasikan melalui media. Didukung lagi oleh media YouTube ada. Mudah kita saat sekarang ini menimba ilmu. Berbeda dengan para ulama kita. Mencari ilmu itu harus hijrah. Mencari ilmu itu harus hijrah. Kalau tidak hijrah, ilmunya sedikit. Seperti misalnya Imam Syafi'i hijrah dari Palestina ke Mekah, belajar Quran. Setelah belajar Al-Quran selesai, hijrah ke Madinah lagi belajar hadis. Setelah selesai belajar hadis, hijrah lagi ke Irak. Setelah ke Irak, ke Mesir. Coba. Jadi hijrah. Sekarang kita enak, dekat majelis ilmu dengan rumah kita, kan begitu kan? Yang jauh ustadznya. Makanya kadang tadi saya waktu sampai ke sini itu dapat cerita, kenapa kajiannya dipindah ke habis maghrib lagi? Iya Ustadz, kalau habis isya kemalaman, jamaahnya ngantuk semua, kasihan sama ustadznya. Ustadznya ngomong gitu kan, jamaahnya pada tidur. Kalau habis maghrib pada tidur keterlaluan. Tapi insya Allah nggak apa. Ya, ustadz itu harus semangat, nggak apa-apa. Ya begitu Pak. Ya itu kan dilatih keikhlasan ustadznya juga kan. Wah, gimana kalau memiliki jamaah yang ngantuk, yang kurang serius, kan diuji juga keikhlasannya. Gimana, tetap semangat apa enggak, kan begitu. Tapi yang dijadikan patokan oleh pengurus masjid adalah jangan jamaah yang dijadikan patokan. Kalau jamaahnya sedikit, kayaknya enggak enak nih ngaji, enggak. Ini kegiatan dakwah. Yang namanya kegiatan dakwah kan kita kan nggak bisa memaksa. Kalau orang mau datang ke masjid, kalau enggak sudah. Insya Allah dengan berjalannya waktu, siapa tahu sadar mendapatkan hidayah. Tapi apa? Tetap masjid itu, pengurus itu harus memfasilitasi
di masjid itu harus ada kegiatan taklim. Jadi begitu. Kalau saya tanamkan ke masjid-masjid begitu, jangan yang dilihat itu jamaahnya, jumlah jamaahnya, jangan. Nah, sekarang kadang ada orang mengatakan, "Wah, kalau Ustadz si fulan ini kalau ngisi, wah jamaahnya banyak, hebat, dakwanya sukses." Bukan itu ukurannya, Pak. Kalau ukurannya dakwah itu sukses jamaah, jumlah jamaah, bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh pengikutnya sedikit nggak? Sedikit. Apakah kita katakan Nabi Nuh nggak sukses dakwanya? Tergantung bagaimana keikhlasan kita di dalam thalabul ilmi. Tergantung bagaimana kita serius thalabul ilmi. Belum tentu, Pak. Jumlah yang banyak, yang hadir banyak, belum tentu mereka semuanya serius. Benar nggak? Ada kadang main selfie foto, nih saya di tabligh akbar nih, jamaahnya banyak, kan begitu kan ya Pak ya? Tapi ketika kajian main HP, kurang serius. Imam Ahmad yang kita kenal dengan Imam Hambali, beliau itu pernah diundang oleh seseorang tabligh akbar. Wahai Imam Ahmad, kami akan mengadakan tabligh akbar di lapangan yang hadir jutaan orang. Kira-kira engkau mau nggak? Kata Imam Ahmad, enggak, saya nggak mau. Paling dari jutaan orang, paling yang serius kita nggak tahu. Tidak semuanya dari jutaan orang itu serius thalabul ilm. Saya nggak mau. Nggak mau Imam Ahmad. Karena ukurannya bukan jumlah banyaknya jamaah, bukan. Keseriusan dalam thalabul ilmi. Siapa tahu jumlah yang sedikit ini bisa ikhlas dan bisa serius di dalam menimba ilmu. Jadi seperti itu. Jadi istiqamah, yang paling penting itu istiqamah. Makanya kan amalan itu dikatakan baik, itu kan ukurannya bukan banyaknya amalan yang kita kerjakan, benar nggak? Bukan. Amalan itu dikatakan baik itu ketika kita lakukan secara istiqamah, wa in qalla, walaupun itu sedikit tapi istiqamah. Jadi istiqamah di dalam thalabul ilmi. Insyaallah kajian kita malam ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Saat ini kita berada di bulan apa, Pak? Di bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah menjadi ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 4 bulan, dari 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang disebutkan secara berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan satunya lagi disebutkan oleh Nabi itu letaknya antara di Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban yang kita kenal dengan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan. Dan di bulan Rajab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi di bulan Rajab,
dan insya Allah kita sudah hafal semuanya doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi Nabi itu ingin, Pak, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan para sahabat itu, mereka itu malah berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Doa yang mereka panjatkan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbalah. Ini doanya mereka. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi kerinduannya, kecintaannya terhadap bulan Ramadan luar biasa, diekspresikan dengan apa? Dengan doa. Jadi kalau kita rindu, cinta dengan bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Jangan sampai, mohon maaf, kita dengan datangnya bulan Ramadan tidak suka dengan kita mengucapkan berpuasa lagi. Aduh, sholat tarawih lagi nih ke masjid nih. Ya kan begitu, jangan. Jadi kita ini ya harus rindu dan cinta terhadap bulan Ramadan. Mengapa kita harus rindu dan cinta terhadap bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini, Pak, bulan yang di dalamnya banyak sekali keberkahan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuftah fihi abwabul jannah. Ya, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Tapi yang dibelenggu setan dari golongan jin. Tapi setan dari golongan manusia tidak dibelenggu. Pertanyaan saya, lebih berbahaya mana? Setan dari golongan jin atau dari golongan manusia? Lebih berbahaya setan dari golongan manusia. Kenapa, Pak? Tampak dia, kelihatan dia, benar kan? Kalau golongan jin kan nggak kelihatan, dia menggoda kita kan nggak tahu. Tapi kalau golongan manusia itu, wah, berbahaya. Makanya ada Ustadz katanya kalau di bulan Ramadan ya setan itu dibelenggu. Tapi kenapa kok masih banyak yang yang tidak berpuasa? Ya gampang jawabannya, Pak. Karena setan dari golongan manusianya tidak diikat, dilepas dia. Jadi seperti itu. Ya, fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalamnya juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Wajar, Pak, kalau Nabi dan para sahabatnya rindu dan cinta kepada bulan Ramadan, karena di dalamnya banyak sekali keberkahan, di dalamnya banyak sekali keberkahan, kebaikan. Coba. Makanya
Beruntung kita sampai saat ini masih diberikan usia. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Apalagi di dalamnya juga disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtunibal al-kaba'ir. Salat 5 waktu ke 5 waktu, salat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa dapat menghapus dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kecil maksudnya, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi berjumpa dengan bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita, dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar. Coba Pak, artinya apa? Bertemu dengan bulan Ramadan itu suatu kenikmatan, karena dosa-dosa kecil kita bisa dihapus. Coba, apa tidak cinta kita? Apa tidak rindu kita berjumpa dengan bulan Ramadan? Coba. Dan tentunya mumpung kita saat ini berada di bulan Rajab, sebentar lagi kita masuk ke bulan Sya'ban, dalam rangka untuk mempersiapkan, ya, ibadah di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mumpung kalian sekarang masih berada di bulan Rajab, hendaklah kalian membiasakan diri dengan kebaikan. Jadi kita itu Pak, melakukan kebaikan ini harus dibiasakan. Enggak bisa kita melakukan kebaikan ini secara apa? Instan, enggak bisa Pak. Melakukan kebaikan itu butuh proses. Dan prosesnya dimulai dari sekarang, di bulan Rajab ini. Nantinya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah terbiasa kita melakukan kebaikan. Kita sudah apa? Sudah tidak kaget lagi melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Enggak kaget lagi kita. Karena apa? Karena sudah kita biasakan nih di bulan Rajab nih. Makanya di bulan Rajab ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak amalan soleh apapun. Makanya ulama itu berpendapat tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Tapi kalau kita melakukan amalan apa saja di bulan Rajab boleh. Tapi kalau amalan khusus menurut sebagian ulama tidak ada. Mungkin kalau ada pendapat dari yang lain mengatakan ada amalan khusus, ya silahkan. Tetap kita saling menghargai perbedaan. Jadi di bulan Rajab ini kita jadikan ajang latihan. Ya, dilatih kita melakukan amalan-amalan soleh. Misalnya di bulan Rajab apa? Yang perlu kita latih untuk melakukan amalan soleh, kita memperbanyak puasa. Dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Ayyamul Bid, dengan puasa Daud, silakan. Biar nantinya ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kita sudah tidak kaget lagi. Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa berpuasa. Apalagi yang dibiasakan, mungkin amalan soleh yang dibiasakan dilakukan di bulan Rajab, agar kita nanti nggak kaget. Banyak membaca Al-Quran. Makanya apa Pak? Startnya mulai sekarang. Memulai membaca Al-Qurannya mulai sekarang. Mohon maaf, terutama yang bacaannya lambat. Terutama yang bacaannya lambat. Nanti ketika masuk bulan Ramadan, dia sudah bisa menyelesaikan khataman Al-Quran.
Dia bisa sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran mulai sekarang, biar gak kaget. Apalagi yang dibiasakan sholat malam, dibiasakan. Karena nanti di bulan Ramadan kita sholat tarawih setiap malam, dibiasakan mulai sekarang. Bersedekah, dibiasakan. Ya, ini makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man yasta'iffa yu'iffuhullah, wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang melatih diri menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah jadikan dia penyabar. Siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan. Dilatih. Bulan sabar Ramadan itu, bulan puasa itu juga dikatakan syahrus sabri, bulan kesabaran. Di bulan Sa'ban ini kita latih kesabaran kita ini. Nantinya apa? Ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kita sudah menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena menahan lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, diuji kesabaran nggak? Diuji kesabaran. Coba, kalau kita kondisi lapar, keringat dingin, bawaannya emosi nggak? Emosi. Makanya apa? Kesabaran itu dilatih mulai sekarang. Sholat tarawih, dapatin imamnya yang panjang, dilatih kesabaran nggak? Oh iya, DKM diomelin, jangan dijadikan lagi itu imam tuh, parah dia. Dilatih kesabaran. Makanya kalau bapak ibadah bawaannya emosi, nggak enak, cenderung nggak ikhlas. Benar nggak? Iya. Ikut taklim dibutuhkan kesabaran. Sabar menahan ngantuk. Jadi bulan Rajab ini bulan latihan untuk melakukan kebaikan. Gak bisa kita melakukan kebaikan langsung secara instan. Butuh proses. Prosesnya mulai dari sekarang. Biasakan puasa, biasakan baca Al-Quran, biasakan apa lagi? Sedekah, biasa sholat malam. Nanti ketika masuk pada bulan Ramadan sudah kita terbiasa, karena sudah ada persiapan. Jadi seperti itu. Ini muqaddimah Pak ya, ini muqaddimah. Sekarang kita masuk ke materi ya. Ya, kita sekarang membahas tentang makna puasa. Makna puasa. Puasa itu menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Artinya apa? Al-imsak, menahan diri. Untuk apa? Anil akli, untuk tidak makan. Anis syurbi, untuk tidak minum. Wal jima, dan tidak untuk berhubungan suami istri di siang hari, Pak. Kalau di malam hari boleh nggak? Boleh. Yang dilarang itu di siang hari. Ini terkadang mohon maaf ada sebagian dari saudara-saudara kita nggak paham. Di bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri. Karena saya pernah ngisi kajian bahas tentang fikih puasa. Ada bapak-bapak bertanya, Pak Ustadz boleh nggak berhubungan suami istri di bulan Ramadan? Boleh Pak, di malam hari. Di siang hari nggak boleh. Wah, saya sudah berpuluh-puluh tahun ketipu sama istri saya Ustadz. Loh kok bisa Pak? Iya, kata istri saya nggak boleh. Selama bulan Ramadan tidak boleh. Ini salah. Kalau di malam hari boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Bahkan di siang hari kalau kita mau bermesraan pun nggak ada masalah. Kita mencium istri kita, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan lewat.
bahaya. Jadi seperti itu. Jadi kita menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini puasa secara istilah. Hukum puasa tidak ada perbedaan di kalangan ulama, wajib berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang menjadi dalil wajibnya berpuasa Ramadan. Berarti kalau wajib, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Wajib. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan." Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan kedua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat dan berhaji dan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan itu banyak sekali memiliki keistimewaan. Banyak sekali memiliki keistimewaan. Keistimewaannya yang pertama adalah pahala orang yang berpuasa itu enggak dibatasin. Pahala orang yang berpuasa tidak dibatasi. Berbeda dengan pahala-pahala amalan selain dari berpuasa itu pahalanya dibatasi. Misalnya kita sholat maghrib tadi, pahalanya dibatasi. Berapa? 27. Dalam riwayat yang lain berapa? 25. Takaran pahalanya jelas. Apalagi misalnya kita membaca Al-Quran, takaran pahalanya dibatasi. 1 huruf diberi balasan berapa? Dengan 10 kebaikan. Jelas. Bersedekah pahalanya sampai 700 kali lipat. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amalan anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Semakin berkualitas puasa kita, maka semakin besar pahala yang kita akan dapatkan. Dan bahkan keutamaan puasa yang kedua adalah puasa akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun puasa. Keutamaan-keutamaan berpuasa sangat banyak sekali karena waktunya mepet, tidak mungkin saya bahas semuanya ya. Rukun-rukun puasa yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kemudian yang kedua adalah menepati rentan waktu puasa. Ya. Kemudian syarat sahnya puasa Islam. Kalau dia tidak Islam, tidak muslim, enggak sah puasanya. Kemudian balik. Kalau ada anak kecil dia belum balik, enggak wajib puasa. Tapi bagaimana kalau dia puasa? Ya, silahkan ajarin. Ya, seperti kita mengajarin anak kita sholat. Ya, di usia 7 tahun ajarin anak kalian sholat, kata Nabi kan. Kalau di usia 10 tahun tidak sholat disuruh apa? Disuruh pukul, ajarin.
Jadi seperti itu. Kemudian berakal. Yang keempat, syarat sahnya puasa, mukim, tidak sedang safar. Artinya kalau dia safar, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian apalagi, suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan. Kemudian yang keenam, mampu berpuasa. Yang ketujuh adalah niat. Jadi ini syarat sahnya puasa. Kemudian sunnah-sunnah ketika berpuasa. Sunnah-sunnah terkait berbuka puasa. Yang pertama adalah disunahkan menyegerakan berbuka. Enggak boleh kita menunda-nunda berbuka. Kalau sahur diakhirkan, tapi kalau buka disegerakan. Tapi nunggu adzan dulu. Jangan sampai kita berbuka ya tidak nunggu adzan. Yang diikutin adanya di tempat ini, Pak. Jangan Bapak ngikutin adanya di Surabaya. Bapak nyetel gitu kan, di Surabaya udah adzan, beda waktu, Pak. Ya. Kemudian apalagi berbuka puasa dengan beberapa butir rutop atau kita kenal dengan kurma segar. Jadi sunnahnya dengan kurma, Pak, 3 butir. Jadi makan kurma dulu. Makanya kalau di masjid itu ada buka puasa, kurmanya dulu dikasih. Kalau kurmanya kadang yang dikasih dulu namanya, Pak, kuenya, kolaknya kan. Nah, jangan, kurmanya kasih. Ya. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamr, kurma kering. Jika tidak, maka dengan beberapa teguk air putih. Ada urutannya, Pak. Kurma basah dulu, baru kalau tidak ada kurma basah, kurma apa? Kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, dengan apa? Dengan air. Dan berdoa ketika berbuka puasa. Doa yang paling sahih, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang paling sahih. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak boleh berpuasa. Siapa? Orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Jadi kalau dia sakit gitu kan, tapi kalau dia berpuasa kondisinya sakitnya makin parah, dia boleh tidak berpuasa. Nanti setelah Ramadan dia membayar apa? Fidyah, karena udah nggak mampu. Nah, ini perlu dibahas juga. Terkadang ada orang, misalnya contoh, dia sehat, tapi dia punya udzur nggak berpuasa, safar misalnya, atau sakit, tapi dia masih fisiknya masih kuat, cuma sakit sama dokter, Bapak jangan berpuasa dulu, karena Bapak masih sakit, pemulihan. Setelah Lebaran dia mengganti puasanya dengan apa? Dengan membayar fidyah. Ini enggak benar ini, Pak. Kalau dia mampu, gantinya harus dengan apa? Dengan puasa, bukan dengan fidyah, membayar fidyah. Yang membayar fidyah itu yang memang benar-benar tidak mampu secara fisik dia berpuasa. Ya. Ibu menyusui, ibu hamil. Ya, ketika dia selesai berpuasa, selesai menyusui, selesai hamil, ganti. Kalau dia masih muda, ganti dengan berpuasa. Jangan ganti dengan membayar fidyah. Itu pendapat ulama yang paling kuat, Pak. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian siapa lagi orang yang tidak berpuasa? Musafir, Pak. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa, baik perjalanan sulit dan berat. Jika dilakukan dengan puasa, maka perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Boleh. Tapi kan saya kan perjalanannya enak, Pak Ustaz, naik bis ber-AC, naik pesawat, kan begitu. Kita jangan berpatokan ke enaknya pesawat atau bis, bukan. Ini rukhsah dari Allah. Silahkan, kita boleh memilih. Mau tidak berpuasa boleh, ya, mau berpuasa silahkan. Kemudian apalagi orang yang sudah tua renta,
ini boleh tidak berpuasa. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Orang yang memiliki sebab yang membolehkan tidak berpuasa, di antaranya orang yang pekerjaannya terasa berat. Orang yang demikian wajib meniatkan diri berpuasa dan wajib berpuasa. Ya. Namun ketika tengah hari bekerja lalu terasa berat hingga kekhawatirannya akan membahayakan dirinya, boleh membatalkan puasa ketika itu dan mengqadha'nya di luar Ramadan. Misalnya dia hanya tulang punggung keluarga, kerjanya itu apa kerjanya misalnya yang berat? Hah? Bangunan berat ya? kata tukangnya enak juga nih, dapat ilmu ya. Misalnya apa, dia kerjanya misalnya mukul batu ya Pak ya. Kalau dulu kan ya, kalau sekarang kan enak kan, batu dikecil-kecilin kan sudah ada alatnya kan. Kalau dulu itu kan wah berat Pak, tambang dan sebagainya. Nah, itu masih dapat rukhsah. Ya, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa. Kita udah nggak kuat benar-benar, kalau nggak berbuka kita akan meninggal. Nah, kita boleh Pak membatalkan puasa, tapi benar-benar ya. Kemudian apalagi orang yang dipaksa berbuka atau dimasukkan makanan dan minuman secara paksa ke mulutnya. Orang yang demikian boleh berbuka dan mengqadha di hari yang lain. Jadi seperti itu. Sekarang pembatal puasa makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Biasanya di awal Ramadan itu kita sering sering kelupaan. Ya, minumnya banyak lagi kan. Tapi saya berpuasa ini. Udah, Bapak yang di mulut itu kalau udah ingat dibuang. Ya, dibuang. Jangan Bapak mumpung ingat tinggal dikit. Jangan. Nanggung, keluar mani dengan sengaja batal, muntah dengan sengaja batal, keluar darah haid dan nifas batal, menjadi gila atau pingsan batal, riddah murtad batal, berniat untuk berbuka batal, merokok batal, jima bersengaja batal. Ya, nah, ini yang menjadi perbedaan di kalangan ulama itu bekam. Kalau orang yang berbekam itu batal atau enggak? Tapi menurut jumhur tidak batal. Silahkan kalau Bapak di bulan Ramadan mau bekam. Ya. Kemudian yang apalagi masalah donor darah merupakan turunan dari masalah bekam. Donor darah tidak membatalkan puasa. Silahkan. Ya, silahkan. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Tapi kalau Bapak donor darah menyebabkan Bapak lemes, benar kan? Daripada membahayakan, ya jangan donor darah begitu. Tapi kalau enggak membahayakan, ya silakan. Apalagi inhaler dan sedihnya berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung. Ini diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Tapi pendapat jumhur ulama ia membatalkan puasa. Sedangkan sebagian ulama Syafi'i dan Malikiyah mengatakan tidak membatalkan. Ya. Jadi ini pembatal puasa. Kemudian yang terakhir adalah yang dimakruhkan ketika berpuasa. Terlalu dalam, berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsaq, menghirup air ke hidung. Terlalu dalam, Pak. Ini juga makruh. Ya. Kemudian apalagi menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Gimana? Tanpa ada kebutuhan. Istri Bapak masak gitu kan. Coba saya cicipin dulu. Kecuali Bapak ada kebutuhan misalnya ya, keluarganya buka catering gitu kan. Buka catering, jadi dipesan oleh masjid karena di masjid ada buka bersama gitu kan. Wah, harus ada nyicipin, Pak. Jadi seperti itu. Ya, yang makruh juga apa? Bercumbu dan mencium istri. Ya, bagi yang tidak mampu mengendalikan birahinya. Kalau mampu, ya boleh aja. Cuma kan takutnya kebablasan. Ya kan begitu, Pak ya? Kemudian apa lagi? Bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Makruh, Pak. Tidur dari pagi sampai
menjelang buka puasa, enak banget puasanya ya. Nah, seperti itu. Ya, berlebihan dalam menghabiskan waktu dalam perkara yang mubah yang tidak bermanfaat. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Ya. Ya. Ya kalau ukuran fidyah ya tergantung dia yang dimakan, ngikutin dianya. Lebih enak dalam bentuk makanan. Kalau uang khawatir dikasih ya kepada orang yang merokok, jadinya nanti diberikan rokok bukan diberikan makanan. Ya udah kita belikan makanan. Jadi seperti itu. Itu lebih enak. Lebih enak. Atau kalau nggak diberikan makan, diberikan makanan pokok, beras. Kalau di tempat kami di Cibubur di Citra Grand itu, orang yang membayar fidyah itu diberikan apa? Makanan pokok, beras. Jadi habis itu kita bagikan. Itu lebih aman daripada kita kasih uangnya. Iya. Benar. Ada yang lain? Iya. Ada yang lain? Kayaknya habis maghrib lebih banyak ini ya. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Waktu yang afdol membayar fidyah itu seperti apa? Apakah menuntaskan masa ibadah atau Ramadan belum selesai sih? Masih suka menyampaikan hukuman ya bahwa manusia kalau yang menerima gitu ya. Iya. Batas bayaran fidyah. Ya, termasuk yang afdol atau gimana gitu. Ya kalau membayar fidyah itu ya sebenarnya mau dibayar pas Ramadan juga boleh, setelah Ramadan boleh. Jadi wallahu alam terkait masalah waktunya yang lebih afdal wallahu alam. Jadi seperti itu. Tapi yang membayar fidyah itu yang benar-benar tidak mampu berpuasa, itu aja kuncinya di situ. Ya, karena dia diserahkan kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya seperti itu. Kalau mau dibayar setelah Ramadan ya nggak ada masalah juga. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Ya. Sehari makan. Iya, tapi ada yang mengatakan itu sekali makan. Satu kali makan. Iya. Jadi seperti itu. Kalau saya afdolnya batal. Nah, kalau saya berpendapat afdolnya batal. Meskipun kendaraannya mau enak, mau ini enak, saya sendiri membatalkan Mas. Karena itu rukhsah, keringanan dari Allah. Masa kita dapat keringanan kita nggak manfaatkan kan? Hah? Apa? Ya silahkan. Silahkan kalau dia mau berpuasa ya silahkan. Cuma kalau kita nanya ke ulama-ulama terkenal, ya mayoritas mereka berpendapat
safar itu harus membatalkan puasa. Coba Bapak cek, jadi seperti itu. Silakan Pak. Ada yang lain? Bagaimana persiapan Ramadan? Siap ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap ya? Siapkan ini Pak, fisik dan rohani. Ya, fisik. Jadi makanya apa? Di bulan Ramadan ini kalau bisa apa? Fisik kita ini kuat. Ya. Tubuh kita ini harus kuat. Ya, jangan sampai kita masuki bulan Ramadan fisik kita tidak kuat. Jadi seperti itu. Ya, kita baca dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.